Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi dengan judul Motivasi Belajar Mahasiswa di Fakultas Kesehatan Kesehatan. Kenapa? Tentunya saya berkolaborasi dengan NIM ME23255049 dan saya Abdul Mukti dengan NIM ME23255048. Nah, sebelum kita membahas tentang lebih jauh tentang motivasi belajar, kalau lebih banyaknya kita akan mengetahui latar belakang daripada motivasi belajar itu sendiri. Nah, motivasi belajar merupakan faktor kunci dalam pencapaian hasil pembelajaran. Naik atau turunnya hasil pembelajaran ditentukan oleh motivasi belajar itu sendiri. Nah, motivasi pencapaian hasil akademik, motivasi yang tinggi akan mendorong mahasiswa untuk lebih aktif, ikut, dan juga berprestasi serta berkomitmen dalam menjalankan proses pembelajaran. Karena apabila mendapat motivasi sebelum itu kita akan mengenal terlebih dahulu pengertian dari kata motivasi belajar. Kami mengutip beberapa kutipan dari Pak. Sini ada satu, motivasi belajar merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan yang menentukan sejauh mana seorang terlibat secara aktif dan konsisten dalam pendidikan. Nah, bagaimana motivasi belajar ini sangat berpengaruh untuk proses pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya ada juga pengertian kedua, tahun 2010, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada diri seseorang yang sedang belajar yang menimbulkan semangat dan hasrat untuk melakukan kegiatan. Nah, jadi dorongannya tuh tidak hanya satu, perlu dorongan dari dan pengertian ketiga ada motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang menentukan hasil dari sendiri. Seseorang akan mendapatkan hasil yang diinginkan dan tentunya apabila belajar motivasi peran sebagai pendorong untuk pencapaian hasil belajar. Selanjutnya saya tidak motivasi belajar sesuatu yang statis selain dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kondisi lingkungan, pengalaman belajar sebelumnya serta interaksi sosial yang dialami. Nah, jadi terkadang motivasi belajar juga itu mulai terturun. Selanjutnya kita lagi ke teori motivasi yang ada di teori. Salah satu teori Maslow yang merupakan hierarki kebutuhan Maslow. Diri sendirilah yang menentukan pendorong utama dalam belajar. Selanjutnya kedua, teori self-determination menjelaskan pentingnya motivasi intrinsik dan otonomi dalam belajar. Selanjutnya jadi dari Edson dan sebagai faktor pendorong motivasi. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Satu, faktor internal, minat, bakat, kebutuhan, dan kepercayaan diri. Selanjutnya ada faktor eksternalnya, ada kebutuhan keluarga, lingkungan, dan metode belajar bersama. Selanjutnya akan dilanjutkan. Nah, untuk hasil perbedaan pembahasan, kita tadi sudah membahas tentang beberapa faktor internal maupun eksternal. Tadi ada minat, bakat, kebutuhan dan diri. Lalu ada faktor internal, dukungan keluarga, lingkungan, pelajar, metode dosen, dan teman saya. Nah, mari kita simak pembahasan dari hasil penelitian tersebut. Faktor internal ini merupakan internal merujuk pada dorongan yang berasal dari dalam diri mahasiswa itu sendiri. Sebagai besar informan menyatakan bahwa
tugas utama dan menjaga semangat belajar. Bukan mahasiswa mengungkapkan bahwa dengan lulus tepat waktu dan membanggakan orang tua merupakan alasan dasar mereka tetap konsisten dalam menghadiri pemilihan dan menyelesaikan tugas-tugas. Nah, ini merupakan dari faktor internal dari tadi ada yang dari minat, bakat, kebutuhan, percaya diri dan teman sebaya. Dan teman sebaya ini juga sangat penting dan yang dapat mempengaruhi semangat belajar mahasiswa. Lalu ada faktor eksternal. Nah, di sisi lain, faktor eksternal juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat motivasi belajar, seperti dukungan keluarga, terutama orang tua yang terus memotivasi dan meningkatkan kualitas belajar. Menjadi pengaruh yang berbeda positif, mahasiswa merasa lebih menonton dan pendukung yang menerapkan hasil baik sehingga merasa bahwa belajar lebih baik. Nah, dukungan keluarga itu sangat penting. Lingkungan belajar kita sangat mempengaruhi metode pengajaran dosen juga, lalu sama mereka dan teman sebaya juga. Nah, lalu ada motivasi belajar yang dimiliki peserta didik dan menyatakan dengan sangat meningkatkan prestasi belajar. Tadi di dalam pelajaran tertentu sesuai yang bermotivasi dalam belajar kita akan belajar yang tinggi pula. Artinya semakin tinggi motivasinya, semakin intensasi belajar dilakukan, maka semakin tinggi prestasi belajar yang diperolehnya. Nah, apabila kalau melihat dari kesimpulan ini, kita bisa melihatkan bahwa faktor eksternal dan internal itu sangat-sangat mempengaruhi semangat atau tidaknya termotivasinya mahasiswa atau mahasiswi untuk belajar. Nah, mungkin hanya itu. Nah, lalu ada saran nih bagi dosen ya, mungkin dosen perlu memahami latar belakang, minat serta kebutuhan mahasiswa secara individual maupun kolektif. Hal ini akan dilakukan dengan membangun komunikasi yang terbuka dan bersifat dialogis di kelas. Nah, karena setiap mahasiswa itu pasti punya bakat dan minatnya masing-masing, pasti punya potensi dalam diri yang perlu digali lagi kemampuannya. Terus bagi institusi atau saya Simani, pihak kampus diharapkan dapat menyelenggarakan program-program pendukung yang menjaga dan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Program tersebut dapat berupa pelatihan, motivasi, seminar pengembangan diri, bimbingan akademik, dan karir serta mentoring oleh dosen atau alumni yang berhasil. Nah, di sini juga pihak kampus itu selain mendukung dan menjaga meningkatkan motivasi belajar siswa agar institusi makin berkembang dan maju, itu harus adanya seperti pelatihan, terus adain event-event untuk lebih memperkenalkan kampus ke halayaknya masyarakat luar, karena banyak sekali dari daerah-daerah tertentu yang belum kenal sama SDA Cimahi. Sebagai mahasiswa sendiri perlu menjadi belajar merupakan bagian penting dari kesuksesan akademik dan karir masa depan. Oleh karena itu penting bagi mahasiswa untuk selalu melakukan refleksi diri. Nah, kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi yang sedang studi kegiatan pasti itu mementingkan dan kesuksesan akademik dan karir masa depan yang terjamin. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lalu mungkin ada tambahan dari mereka. Cukup saja. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah motivasi belajar kita, terus meningkatkan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.